Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agafar Hidayat, Magister Pendidikan, merupakan salah satu dosen dari STKIP Taman Siswa Bima pada program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIDN 0831 12 88 17. Nah, dengan penuh tanggung jawab serta komitmen pada pengembangan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, lebih khusus yang ada di Bima, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk tridharma pendidikan pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu penilaian proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap, yaitu mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan beban pembelajaran sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum pada program studi pendidikan guru sekolah dasar yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 2 dengan tujuan untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru pada aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap yang diperlukan dalam mengajar pembelajaran IPS secara efektif di tingkat sekolah dasar. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung selama 16 kali pertemuan dan dirancang untuk mendukung pencapaian CPL dan CPMK. Pada mata kuliah ini membahas tentang gambaran pembelajaran IPS di sekolah dasar. Secara khusus membahas tentang yang pertama, identitas diri dan keluarga. Yang kedua, jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Dan yang terakhir, gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya, serta peran bangsa Indonesia di era global. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ceramah bervariasi, kemudian tanya jawab, ada juga diskusi kelompok dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa serta ada basis game-nya juga yang digunakan. Kemudian hasil pembelajaran ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan bagaimana cara menyajikan pembelajaran IPS untuk sekolah dasar. Nah, di mana luaran dan produk mata kuliah ini yaitu mahasiswa secara mandiri dapat menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai serta relevan untuk sekolah dasar. Demikian penyampaian secara umum tentang profil mata kuliah, dan selanjutnya kita akan saksikan proses penerapan mata kuliah dalam kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu perkuliahan pada mata kuliah pembelajaran IPS. Namun sebelum kita membahas lanjutan materi kita, alangkah sebaiknya kita semua berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik mahasiswa sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi lanjutan kita, yaitu identitas diri dan keluarga. Saya meminta semuanya memperhatikan kertas yang ada di tangan saya. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Kira-kira apa yang Anda lihat di kertas putih ini? Pertanyaan saya, di sini ada bagian yang putih
dan hanya sedikit yang hitam. Kenapa Anda begitu terobsesi sama pipi hitam? Karena beda warna, Pak. Karena Beda warna. karena dia terlalu mencolok. Iya. Baik, apa penjelasan moralnya mahasiswaku sekalian? Bahwa titik hitam ini adalah bagian yang paling mencolok. Sama halnya dengan kita mempelajari tentang identitas diri dan keluarga. Biasanya dalam masyarakat itu kita selalu fokus pada hal yang keliru dilakukan oleh orang lain atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ada peribahasa yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, sementara semut di seberang sungai itu jelas terlihat. Nah, itu artinya apa? Kita kadang-kadang tidak bisa melihat kesalahan sendiri, tetapi selalu memperhatikan kesalahan orang lain. Itu yang harus kita hindari. Baik, sekarang kita fokus pada pembelajaran kita hari ini, yaitu identitas diri dan keluarga. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama, kita nanti akan mengidentifikasi diri kita sendiri atau identitas diri. Kemudian kita akan membahas tentang keluarga dan kerabat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan peran anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkungan keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas diri, artinya segala sesuatu yang melekat dalam diri kita, termasuk ketika kita memperkenalkan diri, kemudian kita menyebutkan nama, menyebutkan alamat, menyebutkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, itu bisa dijadikan sebagai identitas diri. Nah, namun Anda tidak perlu menjelaskan identitas kepada siswa sekolah dasar, karena ini adalah materi yang akan Anda sampaikan di sekolah dasar. Misalnya Anda jelaskan, identitas diri adalah sesuatu yang melekat dalam diri, dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Yang perlu Anda lakukan adalah cukup memanggil siswanya. Nah, ke depan perkenalkan dirimu. Nah, setelah siswa memperkenalkan dirinya, maka itu disebut sebagai identitas diri. Nah, itulah identitasmu, yaitu nama. Yang paling sederhana dalam identitas diri itu adalah nama kita. Bisa saja nanti berkaitan dengan hobi, bisa saja nanti berkaitan dengan tempat tinggal, alamat, jenis kelamin, bahkan berkaitan dengan kepercayaan. Dan bila perlu, jika di kantong Anda itu ada kartu identitas, Anda tinggal memperlihatkan. Ini misalnya KTP, ya, memperlihatkan gambar tentang identitas. Ada nama, ada usia, ada alamat, dan seterusnya. Nah, artinya dalam identitas ini berkenaan dengan karakteristik. Nah, oke, sekarang saya tanya di belakang, ya, kira-kira karakteristik diri Anda itu seperti apa? Suka marah kah? Senang selalu senyum kah? Atau apa? Coba. Kadang suka marah, kadang suka senyum. Kadang suka marah, kadang suka senyum. Tetapi yang lebih dominan kayaknya mukanya cemberut. Jadi kalau dia sering cemberut, akan dikenal, itu si Anita kok cemberut terus ya. Nah, pasti kita panggil gadis cemberut. Nah, itu adalah bagian dari pembentukan identitas melalui karakter. Selain karakter, ada juga ciri khas yang membedakan sesuatu objek dengan yang lainnya. Nah, artinya yang membedakan si A, si B, dan si C. Nah, misalnya kalau ada teman-temanmu yang difabel, nah pasti kita langsung bisa mengidentifikasi. Nah, difabel itu tidak hanya berkaitan juga dengan fisiknya ya, bisa juga berkaitan dengan mentalnya. Bahkan sekarang ini perbedaan warna kulit itu bisa saja jadi kasus kayak macam perundungan gitu. Nah, jadi kamu hitam gitu, kamu putih gitu kan. Kadang-kadang yang putih sekali itu kan disebut sebagai albino. Nah, gitu kira-kira. Nah, artinya 3 poin tadi yang melekat dalam identitas itu adalah ciri khas, karakter,
segala sesuatu yang melekat dalam diri kita sendiri. Lalu apa unsur-unsurnya, Kak? Siapa yang tahu unsurnya? Salah satunya? Ya. Nama. Kemudian yang lain selain nama? Tempat tanggal lahir, usia, nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kepercayaan, itu adalah bagian-bagian dari komponen umum yang berkaitan dengan identitas. Nah, karena demikian, segala yang berkaitan dengan diri kita itu adalah identitas. Nah, tinggal nanti Anda bagaimana cara menyampaikannya ke anak SD. Anak SD itu mereka belum kompleks cara berpikirnya. Nah, ketika dihadapkan dengan materi, biasanya materi ini ada di kelas-kelas rendah. Kan sudah dibagi fasenya ini. Ada fase A, B, dan C. Nah, di fase A itu ada kelas 1 dan kelas 2. Biasanya materi-materi seperti ini ada di kelas 1 dan kelas 2. Tinggal nanti Anda gunakan bahasa verbal yang jelas dan sederhana. Kalau seandainya Anda mau menggunakan media, gunakan media yang sering anak itu lihat, kayak seperti KTP, kayak seperti SIM, atau kartu-kartu identitas lainnya. Kenapa digunakan hal seperti itu? Karena itu adalah benda-benda yang sering anak itu lihat. Selain unsur yang paling umum tadi, ada juga unsur-unsur yang berkenaan dengan unsur sosial dan profesional. Misalnya dalam masyarakat ini, ini anaknya guru, ini anaknya pengusaha, ini anaknya ustaz penceramah. Nah, itu berkenaan dengan konsep sosialnya. Nah, kalau seandainya dalam konteks pekerjaan misalnya, nah kalau pekerjaan misalnya saya dosen, kemudian Anda mahasiswa, dan seperti itu. Nah, apakah mahasiswa bagian dari pekerjaan? Nah, tapi kebanyakan orang memilih dalam form pengisian identitas diri itu pekerjaan mahasiswa, gitu kan. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, artinya apa? Setiap identitas itu dia tidak hanya berkaitan dengan diri kita langsung. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya sebenarnya identitas diri? Yang pertama yaitu memberikan arah dalam mencapai tujuan. Semua kita punya master planning untuk hidup ini. Jadi dengan identitas yang kuat, kita mampu memberikan sesuatu yang bermakna dan lebih berarti untuk perkembangan hidup kita. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, kadang-kadang kita misalnya punya konsep nilai yang berbeda. Teman-teman di luar agama kita punya dasar nilai yang berbeda. Kita yang seagama juga punya dasar nilai yang berbeda berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi tolak ukur kebenaran itu menjadi bagian dari yang akan membentuk identitas kita ke depan. Sehingga penting dalam identitas diri ini kita perlu pahami betul bagaimana konsep kepercayaan yang kita imani sampai dengan hari ini. Kemudian selanjutnya akan meningkatkan harga diri dan kepercayaan Anda. Kemudian yang selanjutnya dengan identitas ini dapat membangun hubungan yang sehat. Jadi hubungan antar sesama itu menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya saya meminta Anda saling berhadapan-hadapan satu dengan yang lain. Oke, saling berhadapan dengan satu yang lain. Kita masuk waktu Anda. Ayo semua. Saling berhadapan. Coba. Ayo saling berhadapan. Semua. Halo semua saling berhadapan. Nah, coba perhatikan baik-baik temannya. Saya kasih waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Coba perhatikan dengan baik temannya. Coba perhatikan dengan baik. Sudah diperhatikan temannya? Sudah. Sekarang saya ke salah satu mahasiswi yang ini. Siapa namanya? Nur Wasila. Coba Nur
Deskripsikan temanmu yang sudah kamu perhatikan. Namanya siapa gitu kan, kemudian bagaimana dia pribadinya. Coba deskripsikan. Namanya Rianti, Pak. Dia cantik, manis. Kasih besar suaranya. Dia cantik, manis, baik hati dan tidak sombong. Dan tidak sombong. Nah, kemudian yang belakang, Coki. Ya, coba Coki deskripsikan teman di depannya. Namanya Dania, Ya, agak tomboy dikit ya, dan lumayan cantik. ya. Baik. Artinya apa? Halo, perhatikan semuanya, kembali fokus. Artinya apa? Yang Anda sebutkan tadi secara tidak langsung itulah yang berkenaan dengan identitas. Identitas yang dimiliki oleh yang siapa namanya ini? Nur Nurianti dengan Dania, walaupun sama-sama perempuan, tetapi ada ciri khas yang berbeda yang membedakan antara Nurianti. Begitu juga sebaliknya, ketika saya meminta Nurianti dan Dania mendeskripsikan lawan bicaranya. Nah, sekarang kita lanjut ke metode pengajarannya. Nah, untuk anak-anak SD rasanya tidak mungkin kalau kita mengajarkan tentang teori yang muluk-muluk. Nah, fokus pada hal-hal sederhana supaya lebih kontekstual dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sebagai media pendukungnya. Nah, metode yang kita pilih itu tentu bercerita. Karena apa? Rata-rata usia 7 sampai 12 tahun itu kan masih berada pada fase operasi kognitif menurut Jen Piaget. Nah, karena di usia-usia itu apalagi di kelas awal mereka itu senang sekali berandai-andai. Nah, supaya rasa berandai-andai itu muncul harus Anda gunakan metode bercerita, apalagi bercerita tentang tokoh-tokoh pahlawan tertentu, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tugas dan peran orang tua di rumah. Misalnya, siapa pahlawan sejatimu? Nah, misalnya diarahkan ke orang tua atau saudara yang ada di rumah. Kemudian gunakan juga gambar. Gambar ini akan membantu cara anak itu merangsang pikirannya. Nah, misalnya tadi, kenapa di awal saya memperlihatkan ada putih hitam, kemudian kertas putih, itu tujuannya untuk merangsang berpikir Anda. Begitu juga anak-anak usia segitu, mereka tuh senang tertarik dengan warna-warna yang mencolok. Nah, kalau seandainya Anda padukan cerita dengan gambar-gambar yang warnanya bagus dan cerah, nah itu akan merangsang cara berpikir anak-anak. Mereka akan berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian Anda juga arahkan agar anak itu mampu menggambarkan dirinya sendiri. Cara menggambarkan dirinya sendiri itu bisa saja, misalnya Anda suruh menggambar menggunakan kertas ataupun pen yang ada di atas meja, atau menggambarkan dirinya sendiri dengan cara menyampaikan, misalnya memperkenalkan diri di depan. Nah, ternyata ada satu penelitian yang mengungkapkan bahwa anak-anak usia 7 sampai 12 tahun itu, atau di usia-usia sekolah dasar, mereka itu senang sekali terlibat langsung dalam pembelajaran. Karena apa? Karena mereka itu lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang praktis. Jadi mau tidak mau Anda harus mengajak siswa itu untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran Anda. Kemudian di rumah anak-anak usia itu sering sekali bernyanyi. Apalagi ada orang tua yang misalnya menyanyi tentang Minangkabau dan sebagainya, tetapi usahakan cari nyanyian-nyanyian itu yang berkenaan dengan materi, misalnya tentang anggota tubuh misalnya. Nah, cari lagunya, skor lagunya, lagu yang berkaitan dengan anggota tubuh, dan lagu itu harus dinyanyikan oleh anak-anak kecil atau anak yang usia dengan siswa sekolah dasar.
Jangan lagunya orang dewasa, walaupun menyebut bagian tubuh atau identitas, Anda bawa ke SD, tidak boleh ya, karena ada batasan-batasan yang tidak boleh dikonsumsi atau dicerna anak SD. Kemudian setelah memperkenalkan, selain memperkenalkan diri di depan kelas, bisa juga kayak tadi saling berhadap, disuruh mengamati temannya, dan itu menjadi bagian dari pembelajaran. Baik, saya rasa untuk materi kaitan dengan identitas diri Anda sudah mengerti semua, atau barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Sudah. Sudah pada mengerti. Sudah pada mengerti. Baik. Kemudian selanjutnya kaitan dengan kerjasama di dalam lingkungan keluarga. Nah, kira-kira nih saya mau tanya dulu. Dalam lingkungan keluarga kesehariannya apa? Yang ini. Bentuk interaksi yang selaras dan seimbang dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Iya, berarti tujuan besar. Contoh yang kamu lakukan di rumah seperti apa? Seperti membantu orang tua dan untuk mewujudkan tujuan yang bersama. Oh ya, membantu orang tua. Artinya kerjasama di lingkungan keluarga itu membangun hubungan yang selaras. Kemudian di dalam keluarga itu kaitan dengan kerjasama ada pembagian tugas. Misalnya bapak mencari nafkah, mengurus rumah tangga. Anak tugasnya apa? Makan. Tepuk tangan. Kok makan yang dipikirkan? Padahal kan bisa membantu ibu. Kalau misalnya sudah sekolah, maka fokus untuk belajar. Apa sih manfaatnya kita bekerja sama dalam keluarga? Siapa yang tahu? Ya, Coki. Mempererat hubungan. Mempererat hubungan antar siapa? Keluarga. Misalkan kalau seandainya saya bapak keluarganya, ini anak saya, ya siapa namanya? Jessica, ambilkan kopi ayah. Ambil aja sendiri. Nah, ya, otomatis nanti ketika Jessica, Pak, ayah, aku minta uang nih, nggak ada uang jajan, bisa seperti itu. Kerja aja sendiri, nah, gitu kan. Jadi kalau memang sudah seperti itu sudah tidak harmonis hubungan itu. Maka dari itu di awal konsepnya adalah menjaga hubungan yang seimbang, itu menjadi kata kunci utama. Sehingga dengan adanya kerjasama ini akan mempererat hubungan. Kemudian selanjutnya bebas apa? Misalnya pekerjaan rumah itu kalau dilakukan oleh seseorang baru bisa selesai itu sampai sore. Tapi dilakukan sama-sama, selesainya hanya hitungan jam. Nah, itulah membantu meringankan beban. Kemudian selanjutnya itu adalah membangun lagi-lagi berkenaan dengan karakter. Karena apa? Karakter ini menjadi hal yang paling utama yang melekat dalam diri kita. Karena itu adalah sebuah nilai jual yang ada di dalam diri kita, sehingga kita itu dilatih untuk bertanggung jawab. Misalnya Anda disuruh oleh orang tua Anda untuk kuliah misalnya. Nah, cara Anda bertanggung jawab terhadap apa yang disuruh atau diperintahkan oleh orang tua Anda itu, apa yang harus Anda lakukannya? Anda tentu harus kuliah yang baik. Jangan datang ke kampus tidak masuk ke kelas. Nah, setelah belajar di kelas, kemudian nanti didalami di kos itu jangan ajak teman, ayo kita pergi nonton bioskop. Nah, jadi uang yang seharusnya digunakan untuk beli buku, ternyata habis di tempat bioskop. Kalau sudah ke bioskop bukan hanya beli tiketnya, beli makannya, beli minumnya. Apalagi kalau berdua, pasti yang ngajarnya traktir, ya kan? Iya, kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu gunakanlah kepercayaan orang tuanya sebaik mungkin, karena kita tahu bahwa susah betul orang tua kita itu mencari uang.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk menciptakan suasana harmonis. Jadi itu adalah beberapa manfaat kerjasama dalam keluarga. Suasana yang harmonis ini tentu berkaitan dengan hubungan yang seimbang juga, yang selaras, yang setia dan sekata pastinya. Jadi dia akan menciptakan suasana yang bahagia, teratur, dan bahkan tidak ada lagi yang namanya pertentangan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kira-kira contoh kerjasama yang real. Membantu membersihkan rumah. Lanjut. Dan banyak hal yang berkaitan dengan urusan, baik itu urusan di rumah atau urusan yang berkaitan dengan anggota keluarga lainnya. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa semua sudah paham ya. Sudah paham tentang identitas diri, kemudian keluarga, kemudian kerabat, dan kerjasama di lingkungan keluarga. Karena tadi sudah menyebutkan contohnya. Oke, sekarang saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas ini bisa dikerjakan secara perorangan, bisa juga dikerjakan secara kelompok. Tugasnya itu adalah mengidentifikasi identitas orang tua masing-masing sama sistem pekerjaan atau pembagian kerja di dalam keluarga, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kerabatnya yang ada di dalam rumah atau di sekitar lingkungan tersebut. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah.